Bayangkan sebuah kota terapung bernilai ratusan triliun rupiah, berbobot 100.000 ton, membawa lebih dari 5.000 pelaut, dan dipersenjatai dengan puluhan jet tempur canggih yang siap meratakan satu negara kecil dalam hitungan jam. Itulah kapal induk Amerika Serikat, simbol supremasi mutlak Paman Sam di lautan. Tapi, supremasi itu memiliki satu kelemahan fatal. Selamat datang di kisah F-69. Ketika ketegangan memuncak dan ancaman serangan balasan Iran menggema, Amerika Serikat selalu mengirimkan kapal induknya sebagai pesan intimidasi. Namun, untuk menekan Iran, raksasa baja ini harus masuk ke perairan sempit Teluk Persia dan Selat Hormuz. Di sanalah sang pemburu bisa berubah menjadi buruan. Hari ini kita akan membedah skenario mimpi buruk Angkatan Laut AS. Bagaimana jika Iran benar-benar menjadikan kapal induk sebagai target utamanya? Di lautan lepas, kapal induk tidak tertandingi. Mereka memiliki layer pertahanan berlapis yang bisa mencegat ancaman dari jarak ratusan kilometer. Tapi di Selat Hormuz, lebar perairan yang bisa dilayari kapal raksasa hanya beberapa kilometer. Di sini, kapal induk kehilangan keuntungan terbesarnya, jarak. Iran sangat menyadari hal ini. Mereka tidak membangun kapal induk tandingan. Mereka membangun ekosistem mematikan yang disebut strategi penolakan akses. Senjata andalan mereka, rudal balistik anti kapal. Kenalkan Khalij Fars, Teluk Persia. Ini bukan rudal jelajah biasa yang terbang rendah. Ini adalah rudal balistik yang melesat keluar angkasa, lalu menukik turun dengan kecepatan hipersonik langsung ke geladak kapal induk. Mencegat rudal dengan kecepatan dan sudut jatuh seperti ini adalah mimpi buruk bagi sistem pertahanan Aegis Amerika sekalipun. Tapi rudal balistik hanyalah hidangan utama. Hidangan pembukanya jauh lebih merepotkan. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran (IRGC) menyempurnakan taktik swarm atau serangan kawanan. Bayangkan kapal induk AS dikepung bukan oleh kapal besar, melainkan oleh ratusan kapal cepat bersenjata torpedo dan puluhan drone kamikaze murah yang menyerang secara serentak dari segala arah. Sistem pertahanan kapal perusak AS mungkin bisa menghancurkan 50 kapal cepat dan 50 drone sekaligus. Tapi bagaimana jika Iran mengirim 200? Sistem radar akan kewalahan, amunisi pencegat akan habis. Dan di tengah kekacauan itu, 1 atau 2 rudal balistik berhulu ledak masif siap menghantam lambung kapal induk. Sekarang, mari kita bicara realita politiknya. Jika satu saja rudal Iran berhasil menembus pertahanan dan menghantam kapal induk, bahkan jika tidak sampai tenggelam, dampak psikologis dan geopolitiknya akan meluluh lantakkan dunia. Kematian ribuan pelaut Amerika dalam satu malam tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Washington. Retaliasi atau balasan dari AS akan sangat brutal, berpotensi menggunakan senjata non-konvensional. Iran akan membalas dengan menutup total Selat Hormuz. Jalur minyak dunia mati, krisis energi global meledak seketika, dan harga sembako di Indonesia akan meroket di luar nalar kita. Menenggelamkan kapal induk AS adalah tiket VIP menuju Perang Dunia Ketiga. Kedua belah pihak memainkan permainan Russian roulette dengan senjata berdaya hancur massal. Kapal induk AS hadir untuk mencegah perang, namun kehadirannya sendiri adalah target paling bernilai yang bisa memicu perang itu sendiri. Menurut kalian, apakah sistem pertahanan berlapis Amerika Serikat benar-benar tidak bisa ditembus? Atau taktik gerilya laut Iran yang akhirnya akan menenggelamkan kesombongan raksasa baja tersebut? Tuliskan analisis tajam kalian di kolom komentar. Terus kawal perkembangan geopolitik dunia bersama saya di kisah F-69. Tetap kritis dan sampai jumpa di narasi militer berikutnya.